Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yaitu Bapak Taufik MPD, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya atas nama Barja, mahasiswa dari STIT Al Khairiyah Citangkil Cilegon, kelas R3 semester 5. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran terkait mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yang mana video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya. Adapun video pembelajaran ini saya berikan judul yaitu hikmah sifat sabar dan taubat yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah, kita lanjut ke kompetensi inti. Adapun kompetensi inti yaitu ada 4, bisa dilihat 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian selanjutnya kompetensi dasar yaitu ada 4 juga, yaitu 1.9, 2.9, 3.9, dan 4.9. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ini sedikit saya akan sampaikan, yaitu tujuannya siswa dapat meneladani sikap sabar Nabi Ayub alaihissalam sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, agar bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjut ke peta konsep. Adapun peta konsepnya yaitu pertama yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Di sebelah kanan ada bentuk ujian Nabi Ayub alaihissalam, kemudian sikap istri dan saudara Nabi Ayub alaihissalam, dan yang terakhir daripada peta konsep yaitu buah dari kesabaran. Baiklah teman-teman sekalian, kita perhatikan sejenak gambar-gambar di atas. Kemudian setelah melihat gambar di atas, mungkin teman-teman dapat bertanya-tanya, siapakah Nabi Ayub alaihissalam, kemudian apa yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam, dan yang terakhir bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, dari peta konsep yang pertama yaitu bentuk ujian Nabi Ayub alaihissalam, kita masuk pada materinya, yaitu sebelum kita melanjutkan ke bentuk ujian Nabi Ayub alaihissalam, di sini saya akan memberikan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam, yang mana isi daripada ini nanti ada termasuk dari peta konsep, yaitu bentuk ujian Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam: beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya. Percakapan para malaikat yang memuji-muji Nabi Ayub alaihissalam didengarkan oleh iblis, sehingga iblis segera mendatangi Nabi Ayub alaihissalam untuk menggodanya dan dengan berbagai cara. Di antara cara yang dilakukan oleh iblis adalah menghasut Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub menyembah, bertasbih, dan bertahmid menyebut namamu, sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak setulus hati karena cinta dan taat kepadamu. Ia melakukan karena takut akan kehilangan semua kenikmatan yang telah engkau berikan." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah semata-mata didorong oleh iman yang teguh dan taat yang bulat kepadaku." Kemudian silahkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam, yang terkenal sebagai seorang yang beriman dan bertakwa walaupun kami uji dengan kemiskinan. Iblis pun menyamar sebagai seorang laki-laki dan mendatangi Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Sungguh malang nasibmu wahai Ayub. Dulu kamu orang yang sangat kaya, sekarang kamu menjadi orang miskin. Kasihan sekali dengan kamu." Tetapi Nabi Ayub alaihissalam menjelaskan dengan penuh ketabahan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku nikmat
dan nikmat itu adalah milik Allah, sehingga apabila Allah menghendaki sewaktu-waktu nikmat dapat diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji lagi ketabah Nabi Ayub alaihissalam dengan kematian anak-anaknya yang soleh pada saat terjadi gempa bumi yang dahsyat, Iblis pun datang kembali untuk menghasut Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Wahai Ayub, apa yang ada padamu, harta benda dan anak-anak kamu semuanya telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ayub menjawab dengan penuh rendah hati, "Anak-anak itu adalah milik Allah. Dia yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Segala puji bagi Allah." Nabi Ayub alaihissalam tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah kehilangan segalanya, sepanjang tidak kehilangan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang bertubi-tubi tersebut, Nabi Ayub alaihissalam bagaikan emas, semakin digosok semakin bersinar dan cemerlang. Karena Nabi Ayub alaihissalam semakin yakin bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut, kisah yang telah dijelaskan di atas, setelah membaca, melihat, dan memahami kisah tersebut, sekarang mungkin teman-teman sudah paham apa ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu sikap istri dan saudara Nabi Ayub alaihissalam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub alaihissalam merupakan bentuk cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sebab ujian dan cobaan pada orang-orang yang beriman merupakan cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba dan menghapus segala dosa-dosanya. Sikap iblis tidak pernah puas dengan segala tipu dayanya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iblis semakin bersemangat untuk menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Kini gilirannya, iblis menemui dan menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal sangat setia kepada suaminya. Melalui cara yang jitu ini, akhirnya Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam, terpedaya oleh iblis agar meninggalkan suaminya, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, Rahmah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sampai kapankah Tuhanmu mengazabmu? Dulu kita senang, kita dikelilingi dengan anak-anak yang soleh dan kesenangan harta benda yang banyak, sehingga kita sehingga kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun kini kita menjadi begini. Mengapa engkau tidak memohon kepada Tuhanmu, wahai suamiku, agar Tuhanmu membebaskan kita dari segala bentuk kesusahan ini?" Dari pertanyaan istrinya tersebut, Nabi Ayub alaihissalam memberi jawaban dengan pertanyaan kepada istrinya, "Wahai istriku, kau menyesali anak-anak yang telah pergi, harta yang telah habis, dan penyakit yang menimpa diriku? Aku ingin bertanya, berapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang senang dengan segala harta, kemewahan, anak-anak, dan kesehatan?" Jawab Rahmah dengan singkat, "Selama 80 tahun. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi kepada istrinya, "Wahai istriku, berapa lama kita menderita dan sengsara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini?" Jawab Rahmah, "Selama 7 tahun. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku malu untuk memohon agar Engkau membebaskan aku dari penderitaan dan kesusahan ini. Aku malu karena nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang aku alami selama 7 tahun ini. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya istriku telah dihasut syaitan sehingga berbuat maksiat. Seandainya aku diberikan kesembuhan, pasti akan aku cambuk istriku 100 kali sebagai hukuman. Wahai istriku, Rahmah, aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari tanganku sendiri. Aku tidak lagi meminta tolong kepadamu, wahai istriku. Tinggalkan diriku dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian bukan hanya istrinya, 2 orang saudara-saudara Nabi Ayub alaihissalam pun juga mengunjungi, bahkan menjauhinya setelah menggunjing dan melihat kondisi Nabi Ayub alaihissalam yang sedang tertimpa penyakit. Mereka tidak kuat berdekatan dengan Nabi Ayub alaihissalam karena baunya.
Keduanya berdiri dari kejauhan. Salah satu dari keduanya berkata, andai Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan Nabi Ayub alaihissalam, ia tidak akan tertimpa musibah ini. Nabi Ayub alaihissalam bersedih atas sikap saudaranya tersebut yang telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuduh bahwa penyakit yang diderita tersebut adalah akibat dari dosa besar yang dilakukannya. Dalam kesendirian itu, Nabi Ayub alaihissalam terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ini artinya doa Sayyidina Ayub alaihissalam memohon kesembuhan tidak didasari karena kepayahan dan keputusasaannya menjalani hidup, tetapi ketidakrelaannya. Sebab orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala mulai bermunculan ketika itu. Mereka mengatakan penyakit Ayub alaihissalam karena dosa-dosanya. Perkataan semacam itu bagi Sayyidina Ayub alaihissalam tidak bisa diterima, bukan karena menyakiti perasaannya, tapi karena prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ayub alaihissalam tidak bisa mendiamkannya. Ia tidak peduli orang akan menghardiknya sedemikian rupa. Kita lanjut kepada konsep yang ketiga, yaitu buah dari kesabaran. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, hikmah apakah yang dapat kalian ambil? Tentu banyak sekali, bukan? Jadi hikmah dari kisah Nabi Ayub yang telah disampaikan di atas, yaitu diantaranya, pertama, kita hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yaitu yakin dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti akan membawa manfaat yang terbaik. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hikmahnya, yaitu tidak berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hikmahnya, yaitu bersabar dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang keempat, mengingat dan menyadari bahwa setiap ada kesusahan pasti akan ada kebahagiaan atau kemudahan. Yang kelima, setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya bahwa Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan jadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Berobatlah, tetapi jangan berobat dengan benda-benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hikmah yang keenam, yaitu istri yang solehah akan senantiasa bersama suaminya dalam keadaan suka dan duka, seperti dalam keadaan sakit atau dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sabar ada 3 macam yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu pertama, sabar dalam menghadapi musibah, yang kedua, sabar dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, sabar meninggalkan perbuatan maksiat.
Menjadi orang yang sabar memanglah tidak mudah, namun kita harus terus berlatih, mencoba dan berusaha dan dibiasakan untuk bersabar. Dengan sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan sifat mulia sehingga umat Islam yang memiliki sifat sabar akan memperoleh banyak sekali kemuliaan. Antara lain, mereka akan memperoleh dapat menjadikan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh berita yang menyenangkan. Yang ketiga, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berdosa. Karena orang yang sabar dapat terhindar dari dosa. Yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda karena pada umumnya sulit menjadi orang yang sabar. Sehingga apabila ada orang yang sabar akan memperoleh pahala yang besar. Dan yang terakhir, yaitu dapat memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya pribadi terima kasih atas segala perhatian. Kemudian saya memohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.